Halo teman-teman syariah, pernah nggak sih kepikiran kalau lagi nyicil sesuatu terus kita bayarnya on time atau bahkan lunasin lebih cepet, malah dapet diskon. Kedengarannya asik banget kan? Tapi dalam transaksi syariah, khususnya murabahah, gimana ya hukumnya? Boleh nggak sih ada potongan kayak gitu? Atau jangan-jangan ini cuma akal-akalan aja, biar mirip diskon konvensional? Nah, biar nggak miskonsepsi, yuk kita bedah bareng potongan tagihan murabahah atau dalam istilah fikihnya khosm fil murabahah. Siap-siap ya, karena ini bakal mencerahkan banget. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Murabahah itu kan akad jual beli di mana bank syariah sebagai LKS membeli barang yang kita inginkan terus dijual lagi ke kita dengan harga yang disepakati plus margin keuntungan yang udah jelas di awal. Nah, pembayarannya biasanya dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sekarang gimana nih soal potongannya? Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 46 tahun 2005, LKS itu boleh banget memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran ke nasabah. Tapi ada dua skenario utama nih. Yang pertama, untuk nasabah teladan. Kalau kamu bayar cicilannya tepat waktu atau bahkan lebih cepat, LKS bisa kasih kamu penghargaan berupa potongan. Ini semacam reward atau insentif dari LKS karena kamu patuh dan amanah. Yang kedua, untuk nasabah yang lagi sulit. Nah, ini nih yang kerennya syariah. Kalau nasabah lagi mengalami penurunan kemampuan bayar, misalnya karena musibah atau kondisi ekonomi menurun mendadak, LKS juga bisa kasih keringanan berupa potongan. Ini sesuai banget sama prinsip tolong menolong dalam Islam. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan lepaskan kesulitannya di hari kiamat kelak. Kemudian yang ini nih penting untuk dicatat baik-baik, yaitu besar potongannya itu diserahkan ke kebijakan LKS. Jadi nggak ada patokan baku harus berapa persen. Yang paling krusial, pemberian potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Jadi ini murni kebijakan dan kebaikan dari LKS, bukan janji manis di awal yang bisa jadi jebakan. Ini untuk menghindari adanya unsur riba atau ketidakpastian dalam akad. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan jual beli harus didasari kerelaan kedua belah pihak. Nah, biar makin kebayang, kita pakai contoh yuk. Misalnya, kamu ambil pembiayaan murabahah untuk beli laptop seharga 10 juta rupiah dengan margin keuntungan 2 juta rupiah. Jadi, total yang harus kamu bayar ke LKS adalah 12 juta rupiah dicicil selama 24 bulan. Skenario yang pertama, kamu selalu bayar cicilan tepat waktu, nggak pernah telat semenit pun, bahkan sedetik pun. Nah, di akhir masa cicilan atau bahkan di tengah-tengah, LKS melihat histori pembayaranmu yang super rapih. LKS bisa aja kasih kamu kejutan diskon, misalnya 500.000 dari sisa kewajibanmu. Jadi total yang harus kamu bayar 11.500.000. Gimana? Asik kan? Ini murni inisiatif LKS sebagai penghargaan. Nah, skenario yang kedua, di bulan ke-15 tiba-tiba kamu kena PHK, pendapatan berkurang drastis dan kamu kesulitan bayar cicilan. Kamu bisa ajukan permohonan keringanan ke LKS. Setelah diverifikasi, LKS bisa memberikan penundaan pembayaran atau tangguhan atau bahkan potongan dari sisa utangmu, misalnya 700.000. Ini bentuk kepedulian dan tolong menolong LKS, bukan karena kamu minta di awal atau karena perjanjian. Paham ya bedanya? Ini bukan riba, karena potongan itu diberikan setelah akad terjadi dan bukan syarat wajib dalam akad. Dasarnya adalah keadilan, kerelaan, dan tolong menolong yang ditekankan dalam Islam. Nah, aku sering banget nih dengar beberapa miskonsepsi atau pertanyaan dari kalian. Yuk kita lurusin bareng. Miskonsepsi yang pertama, ini mah sama aja, diskon kayak di bank konvensional biar nasabah cepat lunasin utang. Eits, beda banget. Di konvensional, diskon pelunasan dipercepat itu biasanya sudah ada di awal perjanjian dan seringkali terkait dengan perhitungan bunga yang jadi lebih kecil. Kalau di murabahah, potongannya itu sifatnya hadiah atau keringanan yang diberikan setelah akad berjalan, bukan syarat di awal. Ini menjaga akad jual beli tetap murni dan bebas dari unsur riba. Miskonsepsi yang kedua, berarti aku bisa nego potongan di awal dong biar murah.
Nah, ini yang harus banget dihindari. Ingat ya, potongan ini tidak boleh diperjanjikan dalam akad di awal. Kalau diperjanjikan di awal, nanti jadi nggak syar'i dan bisa menimbulkan ketidakjelasan atau bahkan unsur riba. Potongan itu sepenuhnya kebijakan LKS. Kita sebagai nasabah hanya bisa berharap dan berusaha menunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari netizen. Kalau LKS nggak ngasih potongan, padahal aku teladan banget, itu gimana? Ya namanya juga kebijakan, LKS punya hak untuk menentukan. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kalaupun tidak dapat potongan, setidaknya kita sudah tenang karena transaksi kita sesuai syariah dan insya Allah berkah. Ingat, niat kita bertransaksi syariah itu untuk keberkahan, bukan semata-mata diskon. Gimana syariah Pip? Sekarang udah lebih paham kan tentang potongan tagihan murabahah? Semoga penjelasan ini mencerahkan dan bikin kalian makin yakin untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Jadi kalau nanti ada penawaran potongan, kalian udah ngerti nih dasar hukum dan ketentuannya. Jangan lupa kalau ada perselisihan dalam transaksi syariah, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah upaya musyawarah tidak tercapai. Oke deh, itu tadi obrolan singkat kita hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan ragu buat like, komen, pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang melek syariah. Dan yang paling penting, subscribe channel Syariah Talk by Syariah Online biar nggak ketinggalan update video edukatif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.